Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala babu fadli yaumil jum'ah. Allah subhanahu wa ta'ala fi Al-Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan membahas tentang babu fadli yaumil jum'ah, yaitu pembahasan terkait dengan kelebihan hari Jumat. Seperti yang pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu bahwa hari yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam itu adalah hari Jumat. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat, Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah sayyidnya, tuannya seluruh hari. Artinya apa? Bahwa hari Jumat ini dalam tradisi Islam, dalam syariat Islam itu adalah hari terbaik, penghulu dari semua hari. Semua agama yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga memiliki hari-hari terbaik. Bangsa Yahudi atau umat Yahudi, Allah menjadikan hari Sabtu sebagai hari terbaik mereka. Di hari Sabtu mereka melakukan ibadah. Umat Nasrani bukan hari Sabtu, bukan hari Jumat, tetapi hari Ahad. Dan ketika Islam datang, tentu bukan hari Sabtu dan bukan hari Ahad, supaya tetap ada pembeda. Dan ternyata memang hari Jumat itu adalah hari terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hari Jumat itu dalam riwayat hadis ya dikatakan itu juga pernah disodorkan kepada Nabi Musa dan umatnya. Hari apa yang mereka inginkan sebagai Sayyidul Ayyamnya. Ternyata mereka memilih hari Sabtu. Itulah sebabnya juga orang-orang Yahudi itu sangat menghargai hari Sabtu. Mereka tidak mau melakukan aktivitas hari Sabtu kecuali aktivitas ibadah.
Ya, sekalipun mungkin tidak seperti lagi sekarang, tetapi yang jelasnya masih sangat berpengaruh karena bangsa Yahudi itu kalau hari Sabtu itu libur nasional. Orang Nasrani juga libur nasional kalau hari Ahad. Orang Arab atau bangsa Arab yang mayoritas beragama Islam, bukan lagi mayoritas, terutama yang beragama Islam ya. Ada 8 negara itu di negeri Arab itu menjadikan hari Jumat sebagai hari libur nasional. Cuma sangat disayangkan di Indonesia yang mayoritas Muslim, penduduknya paling banyak Muslim di seluruh dunia, justru tidak menjadikan hari Jumat sebagai hari libur nasional. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya mengatakan bahwa ini adalah kekalahan telak umat Islam di Indonesia. Kenapa? Karena ada satu ibadah yang hampir tidak bisa kita lakukan di hari Jumat itu, yaitu tidak bisa lagi kita mandi hari Jumat. Karena sekiranya kita semua diberikan kesempatan libur pada hari itu, maka sangat memudahkan bagi kita untuk melaksanakan mandi dari rumah kemudian pergi melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, hadirin jamaah maghrib, saya juga pernah menjelaskan bahwa satu-satunya nama hari yang dibuat oleh umat Islam, oleh Rasulullah, tidak berdasarkan urutan harinya, itu hanya hari Jumat. Karena kita tahu bahwa seluruh nama hari yang pernah digunakan sebelum Islam, baik dari bangsa Romawi, bangsa Persia, begitu pula bangsa Arab, itu semuanya mengandung mitos. Bisa kita coba ingat-ingat itu. Banyak bangsa Romawi menggunakan nama-nama hari yang kemudian umpamanya itu diinggriskan, dibuat dalam bahasa Inggris. Mulai dari Sunday, Monday sampai Saturday, itu adalah nama hari yang memiliki makna mitos. Sunday kan artinya hari matahari, hari bulan, Monday dan seterusnya. Artinya apa? Mereka di situ ada mitos yang kebetulan terjadi di hari itu. Mereka kemudian menyebutnya sebagai hari matahari. Mitos yang terkait dengan matahari, mitos yang terkait dengan bulan. Sementara Islam itu adalah agama yang tidak memberikan toleransi terhadap mitos. Maka kemudian Islam datang merubah nama hari itu berdasarkan urutan harinya, tidak berdasarkan mitos yang terjadi.